Shalom dan salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya Jumat 30 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami meneduhkan hati kami di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Amin. Beresiko, tema renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jemaat Kekasih Tuhan, pernahkah Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tahu bahwa keputusan itu beresiko? Walaupun demikian, Anda tetap melakukannya karena Anda tahu bahwa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebenaran.
Rahab dalam pembacaan kita juga mengambil keputusan yang tidak main-main. Bisa dibayangkan bahwa betapa beraninya ia menyembunyikan 2 pengintai negerinya di dalam rumahnya sendiri. Tentu kita tahu risiko apa yang bisa terjadi kalau Rahab sampai ketahuan. Dari mana keberanian sebesar itu muncul? Pembacaan kita sesungguhnya dengan jelas menggambarkan bahwa pengalaman hiduplah yang membuat Rahab sedemikian berani. Ia sendiri telah mendengar bahwa bangsa Israel telah mengalami banyak sekali mujizat selama ini. Mulai sejak bangsa Israel berangkat dari Mesir sampai di pinggir Sungai Yordan. Ia mendengar secara langsung apa yang terjadi selama ini kepada bangsa Israel, sehingga diam-diam ia pun mulai tertarik kepada siapa Tuhannya bangsa Israel. Hal inilah yang membuat Rahab begitu berani mengambil resiko dari keputusan untuk menyembunyikan 2 pengintai. Jemaat kekasih Tuhan, seringkali dalam pelayanan yang kita kerjakan, sesungguhnya kita tahu ada resiko besar yang akan kita tanggung. Mungkin tidak disukai, mungkin difitnah atau nyawa taruhannya. Kita bisa dikuatkan dari kisah Rahab, bagaimana Tuhan sudah melindunginya. Rahab tentu sadar benar apa resiko dari keputusannya, tetapi ia tetap mengambil keputusan untuk melakukannya. Ia yakin yang ia lakukannya itu benar. Jika yang sedang engkau perjuangkan dalam pelayananmu saat ini adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, teruslah berjuang. Rahab dilindungi Tuhan, Tuhan pasti melindungi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama, kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan iman kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami, melindungi kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun, lulus ujian, wisuda, sembuh dari sakit, merayakan ulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, dan menerima berkat-berkat lainnya. Sempurnakanlah sukacita mereka, berkatilah kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, Bapak Daniel Lupang di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak J. Salulinggi di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Paulus Kalasuso di Rumah Sakit Akademis, dan yang dirawat di rumah dalam pemulihan Nyonya CH Denge, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Bapak Albertus Pongmasa, Bapak Ter Andi Lolo, Nyonya Yeti Yudis Yusuf, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Jeko dan Pascal, Michelle Osi Panggalo, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Mina, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Burab, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak LR Parerungan, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Nyonya Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena. Tuhan, kuatkan iman mereka, pulihkanlah mereka dari penyakit mereka dengan kuasa Tuhan. Jamalah mereka ya Tuhan. Jemaat-Mu yang berduka, Bapak Aris Lambe, Ibu Alfrida Lantang, Bapak Pasabaan, Ibu Yohana Tiku Padang, Tuhan menghiburkan mereka, kuatkanlah mereka di tengah-tengah pergumulan mereka saat ini, ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka. Jemaat-Mu yang bergumul, Tuhan topang mereka melewati pergumulan saat ini. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan anugerahkan. Memberkati jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, berikanlah pekerjaan pada waktunya. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, karuniakanlah damai sejahtera-Mu. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka.
dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, dalam menata masa depan mereka. Tuhan, karuniakanlah masa depan yang baik. Berkati yang sementara mencari pasangan hidup, berikanlah yang terbaik, yang seiman bagi mereka. Berkati orang tua kami yang lanjut usia, kekuatan, kesehatan, sukacita Tuhan anugerahkan. Berkatilah kiranya terus pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kiranya proses pembangunan ini berjalan dengan baik, dengan berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami, TNI Polri, dalam memimpin bangsa kami, dalam mengamankan negara kami. Terlebih Tuhan, dalam pandemi saat ini, kami mohon Tuhan pulihkan keadaan kami untuk kembali seperti sedia kala kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Berkati dokter, perawat, semua medis dan relawan yang bertugas demi kemanusiaan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan kiranya melindungi dan menjaga mereka. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.